Sebelum kita masuk ke lubangnya ini, kita harus memakai APD. Oke, ini rantai yang dipakai untuk merantai buruh paksa. Sertifikatnya 5 juga. Ini untuk memakai buruh paksa ya. Ini contoh gambarnya. Seperti inilah nanti buruh paksa itu dirantai. Lori. Kalau yang satu lagi ini batu bata ini buat pasangan batu-batu untuk pasang penyangga apa ya bang? Penyangga dalam lubang. Yang ini? Bata bor sama alat tambangnya. Oh ya. Gitu. Sama di atas batu baranya. Batu bara yang kualitas terbaik ya. Kualitas terbaik ya. Ini dinding pagar penjara ya. Bukan sekedar ini. Ternyata ini dinding pagar penjaranya. Oh guys, saat ini kita akan pergi ke lubang tempat di mana orang-orang akan dipaksa. Jadi sebelum kita masuk ke lubangnya ini, kita harus memakai APD seperti helm dan sepatu boot ya guys, karena di dalamnya agak becek. Kalau ini lubangnya berapa meter ke dalam bang? Kalau untuk panjang total jalur transportasinya itu 11,2 km, rentan area permukaan kerja 43 km. Oh gitu. Oh berarti ini juga ya, jauh juga ya bang? Kalau untuk kedalaman cuma sampai di level 2.400 meter. Oh gitu, 2,5 kilo. Cuman nanti setelah itu jalurnya lurus saja lagi datar. Oh gitu, nggak banyak kelok-keloknya. Oh gitu. Oke Bapak Ibu sebelumnya, sebelum masuk sedikit saya akan kasih penjelasan. Sekarang kita berada di mulut lubang tambang Sugar, adalah lubang tambang pertama galian bawah tanah di kawasan Lembah Sugar. Lubang ini dibuka pada tahun 1838 Go. Yang mana lubang ini sebenarnya bukan lubang area produksi kerja, hanya lubang ventilasi udara. Cuman pada saat diteliti ternyata di sinilah batu baranya yang siap dipanen pada masa itu. Hari ini sore ini saya akan bawa ibu ke bawah untuk melihat atau mengenang bagaimana kejamnya Belanda menyiksa orang rantai yang sebagai pekerjanya pada masa itu. Seluruh interiornya bisa ibu lihat, bisa ibu sentuh, kecuali jalur kelistrikan, jalur resapan air dan anak tangga, itu semuanya masih asli bu ya, sejak abad ke-18. Sekarang kita balik ke bawah. Di sini tuh guys, sampai di sini hati-hati bu, ada kepala. Di sini tuh ini di luar aja tempatnya masih ini. Hati-hati becek. Sampai jam berapa tutupnya bang? Jam 4. Jam 4. Sorry bu. Oke bu, sekarang kita sudah berada di area level 1 permukaan kerjanya. Jalur yang barusan ibu injak tadi itu adalah area transportasi, tempat keluar masuknya loni pengangkut karyawan dan pengangkut batu bara dari area permukaan kerja. Area permukaan kerja kiri dan kanan yang bisa ibu lihat sebenarnya. Cuman untuk saat ini yang kiri udah kita tutup, dikarenakan pada saat kita revitalisasi lubang ini, kita menemukan banyak sekali fosil-fosil manusia di sini bu. Dan rata-rata pengunjung kita kalau wanita
yang lagi datang bulan khususnya sering mengalami kesurupan di sini, maka lubang ini kita tutup dulu. Di sini lubang ini yang memberikan sinyal pertanda kepada para pekerjanya bahwa bagaimana kejamnya mereka pada masa itu. Mereka minta digali tulangnya, mereka minta dibaguskan kuburannya, mereka minta nisannya pun ditemukan pada masa itu. Jadi lubang ini akhirnya kita tutup dulu karena begitu besarnya energi negatif yang ada di sini. Level yang bisa ditembus sebenarnya sampai level 6. Cuma level 2 sampai level 6 itu tidak bisa kita bawa untuk pengunjung atau wisatawan dengan cara seperti ini. Jadi lubang ini bisa kita buka hanya untuk jalur pendidikan saja. Karena gitu di ya, sana itu debit airnya begitu tinggi, tekanan gas metan begitu kuat. Jadi lubang ini kita tutup. Oh, berarti air ini memang asli dari ininya gitu, bukan Jangan acara lagi rekam. aliran dari luar gitu, bukan ya? Bukan, ini memang asli dari mata airnya. Oh, gitu. Berarti ini masih di level 1. Gak apa-apa kami foto. Turun ke bawah, batasnya sampai level 2 gitu ya? Sampai level 8. Enggak, maksudnya yang boleh? Yang boleh level 1 aja. Yang boleh sampai level 1 aja. Di sini ada sampai berapa level? 8. Ada 8 level. Pintu masuk dari sini, pintu keluarnya di sini ke sini. Nanti kita keluar di sana. Tolong senterin, Bang. Iya. Lagi foto. Nah, ini ada batu bara yang mereka tambang. Cuman untuk di area ini spotnya belum terlalu terlihat jelas dikarenakan tertutup lumut yang udah usianya ratusan tahun. Jalur yang sekarang Mbak Inja itu dahulunya jalur rel kereta api, tempat mengangkut batu bara dari area permukaan kerja ini, Pak. Sekaligus jalur rel juga menjadi saksi sejarah di mana kita menemukan fosil-fosil yang ditimbun oleh Belanda. Nah, ini batu baranya terlihat jelas tuh. Bisa disentuh. Gak usah disentuh. Ini. Oh, ini. Ini kalau dikikis lagi nampak menjelatnya. Ini batu bara. Jadi sampai sekarang ini batu baranya masih diambil atau gimana, Bang? Kalau untuk yang di area PTBA itu nggak diambil lagi, Bang, dikarenakan kedalamannya itu udah menyentuh level 5.800 kilo, 5.800 meter atau 5,8 kilo. Ini langsung jalan keluar, Bang? Enggak. Gimana, Bang? Ini langsung jalan keluar. Iya. Oh iya. Berarti kita nggak bisa foto. Ya. Oke. Nah, Itu ya, tinggal kita lihat, Bang. sampai di spot yang benar-benar kita bisa melihat seperti apa batu bara yang dicari oleh Belanda tadi ini ya. Batu bara kota Sawalunto mempunyai range kalori di atas 6 sampai 12.000. Di mana di dunia ini ternyata cuma 2 negara yang produksi batu bara itu. Yang pertama London, yang kedua Indonesia, dan Indonesia pun hanya 1 kota yang punya batu bara kualitas seperti ini, Bu. Makanya akhirnya Belanda itu memutuskan untuk menjajah kota Sawalunto pada masa itu. Ini dia. Mengkilatnya, basahnya dan lembabnya. Nah, di sini juga bisa dilihat. Ini juga ada area yang dulunya dijadikan tempat istirahat para penduduk. Ibu boleh nih kalau foto-foto di sini. Iya, Kalau menggunakan alat yang aslinya ini ada. Yang ini fosil yang bisa dilihat yang kita temukan pada tahun 2008. Itu tengkorak, tulang punggung belakang yang kita temukan di sini tumpukannya sampai setinggi ini kira-kira. Oh gitu, berarti banyak banget ya, Bang ya? Banyak, karena memang jumlah mereka tuh jika dihitung itu mungkin ratusan ribu. Boleh. Yang di bawahnya juga bisa dihitung. Nah, pada saat lubang ini jadi lubang area produksi, lubang ini sebagai ventilasi udaranya, Bu. Hati-hati. Oh, yang ini di lubang-lubang itu Jarang yang berani sebut. Nah, begini penampakan Iya, ya, lubang Bang. ini aslinya. oh, itu yang aslinya ya? Ini kualitas batu baranya tadi, Bu. Memang super punya, makanya Sawalunto tuh dahulunya tuh digandrungi oleh para wisatawan. Batu bara ini jika Ibu tumpu aja di area permukaan, Ibu biarkan kena sinar matahari langsung, dia hidup apinya, Bu. Karena kandungan kalori di dalamnya. Ibu buang, Bu siram air mati, Ibu bakar lagi seminggu setelah itu dia hidup lagi apinya. Hidup lagi ya. Nah, itu yang lapisan 2 yang saya bilang yang kita belum bisa kunjungi tadi. Oh gitu. Ada rencana perbaikan gitu enggak, Bang? Ya, itu memang nantinya akan dibuka, Bu, insya Allah.
di mana lubang yang di sini tuh sampai ke jalur masjid raya yang di sini sama yang menyentuh di area lubang puncak kolam itu lubangnya akan disatukan nantinya. Jadi seluruh pengunjung yang ada yang datang ke sini itu nantinya melodi di jalan ini dulu. Jadi nggak capek lagi jalan kayak gini. Oh gitu. Insyaallah. Iya. Ini area ventilasinya. Cuman karena blower kita lagi ada masalah, saya nggak berani bawa wisatawan ini. Kenapa? Ibu bisa lihat di area center saya, area cahaya masuk, ada butiran debu di area lintas cahaya saya. Nah itu kandungan gas metan. Oh gitu. Jadi kalau gas metan ketemu panasnya baterai, mancis atau korek, dia menimbulkan percikan api, akhirnya terjadi ledakan. Boleh foto sini bareng Mas? Boleh, jangan jauh-jauh ya sampai Dari sini aja di sini. sampai embernya. Para pekerja pada masa itu ada yang dirantai, dicambuk, dimutilasi. Jadi area tempat ibu foto-foto tadi di luar itu stockpile-nya. Nggak sedikit para mandor yang ada saat itu menerima potongan tubuh manusia yang ada di luarnya saat itu. Makanya datanglah Mbah Sugro ke sini untuk mengkoordinir teman-temannya dan sekaligus menyelamatkannya. Kenapa? Sini bukan foto. Abang sendiri sudah berapa lama di sini? Kalau kerja di sini baru 2 tahun, Bu. Baru balik ke sini juga soalnya. Ini kita udah menuju keluar guys.